Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya akan orang-orang yang takut akan Dia. Selamat malam, saudara-saudari pendengar yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Bahagia sekali pada malam hari ini kami bisa menyapa Anda semua dalam acara Siraman Rohani Katolik. Acara pada malam hari ini terselenggara atas kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Seksi Komunikasi Sosial Paroki Katedral Bogor. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga di sepanjang hari ini kita semua penuh berkat Tuhan dan kita menjadi saluran berkat yang baik bagi sesama kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah masuk ke dalam masa Pekan Suci, masa di mana kita sungguh diajak oleh Tuhan sendiri supaya kita semakin memahami apa arti pengorbanan yang telah Tuhan Yesus contohkan kepada kita. Begitu besar kasih dan cintanya kepada kita, maka kita sebagai orang-orang yang diselamatkan secara khusus, kita pun harus mengikuti apa yang telah disabdakan oleh Yesus, yaitu supaya kita saling mengasihi. Saudara, ada sebuah kisah, ada sebuah permainan, lebih tepatnya, yang kita kenal ketika kita bertemu dengan anak-anak atau mungkin pada zaman kita masih kecil dulu. Permainan ini dinamakan gunting, batu, dan kertas. Permainan ini masih sering kita jumpai, kita lihat ketika anak-anak kita bermain. Ini adalah permainan yang biasanya dimainkan di antara dua orang, di mana setiap pemain secara bersamaan membentuk salah satu dari 3 bentuk dengan tangan terulur. Jadi itu bisa bentuk gunting, bentuk kertas, ataupun batu. Permainan ini hanya memiliki 2 kemungkinan selain hasil seri, yaitu satu pemain menang dan yang satunya lagi akan kalah. Seiring berjalannya dengan waktu, saudara, satu bentuk akan memenangkan yang lain dan yang lain akan kalah tentu saja. Gunting akan memenangkan kertas karena gunting memotong kertas. Tetapi gunting akan kalah dengan batu. Meskipun begitu, batu akan kalah dari kertas karena kertas membungkus batu tersebut. Ini adalah sebuah permainan peluang di mana satu pemain akan menang dan yang lain akan kalah. Saudara pendengar, aspek yang menarik dari permainan yang sederhana ini adalah bahwa meskipun batu dapat memenangkan gunting, namun batu kalah dari kertas. Dalam hal itu, kertas akan membungkus batu. Ini setidaknya menurut teori dalam permainan. Masa Paskah kita pahami sebagai sebuah masa kebangkitan. Kita ingat, saudara pendengar, bahwa selalu ada kuburan yang kosong dan batu yang digunakan untuk menutup pintu masuk kuburan itu sudah tergeser. Batu itu menjadi terkenal ketika digulingkan di atas kuburan tempat Yesus dikuburkan untuk menutup pintu masuk ke kubur itu. Batu itu adalah sesuatu yang harus diperhitungkan. Setidaknya tidak mudah untuk mengatasinya dengan kertas seperti dalam permainan gunting batu kertas. Menurut perkiraan sejarah, batu yang digunakan untuk menutup kubur Yesus beratnya sekitar 2 ton dengan diameter sekitar 2 meter. Ia digulingkan ke bawah, melewati pintu masuk makam dan diletakkan di dalam alur yang dalam.
sehingga secara efektif batu itu akan menyegel makam. Memindahkan batu dari pintu masuk bukanlah hal yang mustahil, tetapi itu tentunya bukan juga tugas yang mudah dan sebenarnya memang tidak perlu. Setelah digulingkan di atas pintu masuk makam, maka dia disegel dan ditutup dengan kotak dan tidak untuk dibuka kembali. Secara efektif, maka akhirnya dia akan disebut sebagai batu nisan. Di satu sisi dapat dikatakan bahwa itu adalah batu terakhir yang dilemparkan oleh musuh-musuh Yesus kepadanya untuk memastikan bahwa sungguh Yesus telah mati dan pergi. Tapi dari batu nisan, saudara pendengar, Yesus membuatnya menjadi sebuah batu loncatan yang mengungkapkan kebangkitan. Batu itu digulingkan untuk mengungkapkan kuburan yang kosong. Yesus sudah tidak ada lagi di sana, dan itu bukan karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita percaya bahwa Yesus telah bangkit. Batu yang terguling dan kubur yang kosong adalah tanda. Tetapi dengan iman kita menanggapi sebuah keyakinan akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Juga dengan iman, saudara, kita bisa melihat kehidupan dan memikirkan bagaimana menanggapi batu-batu permasalahan hidup yang dilemparkan kepada kita, dan itu akan terbentang sepanjang perjalanan kehidupan kita. Batu-batu itu bisa menjadi sebuah batu sandungan atau batu penjuru. Batu-batu itu bisa memaksa kita masuk ke dalam kubur dan menutupi kita. Atau mungkin justru kita akan meminta tolong kepada Yesus untuk menggulingkan batu-batu itu dan membawa kita kepada kehidupan yang baru. Saudara, dengan batu-batu itu kita bisa memilih untuk membuatnya menjadi batu nisan. Dan itu akan menjadi seperti kasus tertutup dan menjadi jalan yang buntu. Itulah yang ingin orang-orang lakukan dengan Yesus. Mereka ingin menguburkan Yesus dengan segala pengalaman hidupnya, dengan segala kebaikan dan mukjizat yang dilakukannya, supaya Yesus benar-benar hilang, benar-benar pergi dari pengalaman hidup kebanyakan orang pada saat itu. Tetapi saudara, dengan batu-batu yang sama itu, kita dapat memilih untuk menjadikannya batu penjuru yang bisa menuntun kita untuk memahami kebangkitan Yesus. Dan batu penjuru kita jadikan sebagai sebuah pintu, kita jadikan sebagai sebuah pijakan lebih tepatnya untuk menuju kehidupan baru di mana Yesus yang bangkit menjadikan hidup kita pun lebih baik dari apa yang telah terjadi selama ini. Saat kita merayakan kebangkitan Yesus, kita juga ingin bersaksi bahwa Yesus yang bangkit akan mendengar doa kita. Yesus akan menjawab doa kita. Hanya karena dia telah bangkit dan dia ingin bangkit bersamanya, maka kita diajak untuk membangun gerejanya. Saudara, Yesus juga ingin supaya kita bisa menjadi batu penjuru bagi orang lain untuk datang kepadanya dan percaya pada kebangkitannya. Kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang bangkit. Batu yang selama ini menjadikan kuburan Yesus seolah-olah tertutup telah digulingkan. Maka demikian pula dengan hidup kita. Batu telah digulingkan, kini saatnya kita bangkit. Saat bersiap menyambut perayaan Paskah tahun 2022 dan kita masih ada dalam situasi pandemi COVID-19, saya membayangkan Yesus Kristus seolah-olah berkata kepada saya dan Anda semua, jangan takut, karena kita mungkin merasa sendirian dan kita sedih. Tetapi aku mendukungmu, aku menghibur dan menguatkanmu. Sabda imajiner ini menjadi penghiburan bagi saya pribadi, saudara. Dan ini saya tempatkan di atas dasar iman, harapan, dan kasih
kepada Yesus Kristus yang sudah lebih dahulu mengasihi umat manusia tanpa diskriminasi, tanpa pilih-pilih. Bahkan kita ingat, banyak yang menghujat dan menyalibkan Yesus. Tetapi kita tahu bahwa dalam peristiwa itu, mereka yang menghujat, mereka yang menyalibkan, justru didoakan dan diampuni. Lebih dari segalanya, saudara pendengar, kasih Yesus sudah dibuktikan melalui sengsara, wafat, kebangkitannya yang dikenangkan oleh hari-hari ini oleh umat Kristiani dari seluruh penjuru dunia. Sabda imajiner menjadi kebenaran justru ketika saya membayangkan pada saat-saat ini miliaran umat Kristiani di seluruh dunia mungkin mengikuti perayaan Pekan Suci via streaming atau online. Tetapi kita harus meyakini bahwa walaupun banyak di antara kita yang masih mengikuti perayaan Ekaristi secara streaming atau online, kita letakkan iman kita pada sebuah keyakinan bahwa Yesus sungguh nyata hadir bersama dengan kita. Saya yakin sekali bahwa saat-saat di mana kita mengikuti perayaan Ekaristi online, berkat istimewa Tuhan tetap dianugerahkan kepada umatnya. Ya, meski sebagian besar umat Katolik hanya bisa menyambut komuni suci, yaitu tubuh dan darah Kristus secara spiritual, saya pribadi memiliki keyakinan bahwa Yesus sungguh meresap dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Yesus hadir, memeluk, melindungi, dan menjaga kita di dalam komunitas kita masing-masing. Memang pada saat-saat ini kita harus bangkit, melawan keterpurukan, melawan ketakutan-ketakutan kita dengan melakukan protokol kesehatan. Kita sadar, saudara, bahwa keinginan kita untuk berjumpa dengan sesama anggota gereja melalui perayaan misa offline mungkin belum bisa 100% kita lakukan di tempat kita. Akan tetapi dengan keyakinan, mari kita satu hati di dalam peristiwa Paskah, kita bangkit melawan ketakutan, kegelisahan untuk bersama-sama meyakini bahwa Yesus tetap hadir bersama kita di dalam komunitas kita, di dalam keluarga kita. Kita juga harus meyakini, saudara, bahwa tidak semua peristiwa, khususnya pandemi, yang saat-saat ini masih ada bersama kita, tidak semuanya itu bersifat buruk. Ada sisi yang lain, bahwa kita harus bisa menggeser pikiran kita dari ketakutan menuju kepada sebuah pengharapan. Ada sebuah fakta di mana ketika berbagai negara di dunia mulai melakukan pembatasan dan yang lainnya, ada sebuah fakta bahwa terjadi penurunan pemanasan global yang sejak bertahun-tahun yang lalu selalu didengung-dengungkan, tetapi tidak pernah terlaksana. Maka dari sisi yang lain, peristiwa pandemi ini ketika kita refleksikan, ternyata telah menurunkan pemanasan global sedikit menjadi lebih baik. Maka saudara, kita harus meyakini Tuhan Yesus Kristus yang sengsara, wafat, dan bangkit telah menebus tidak hanya umat manusia, tidak hanya menebus dosa umat manusia, tetapi juga alam semesta. Dia memberikan berkat-Nya, memberikan berkat kepada umat kita semua sampai pada kesusahannya. Bahkan kita tahu Yesus telah menjadi korban dan mengalami situasi yang menyakitkan, yaitu sengsara, wafat di kayu salib. Bahkan kita tahu Yesus mengalami fitnah, dijauhi oleh orang-orang yang terdekat dengannya. Saudara sekalian, meski Yesus Kristus dikhianati, Yesus tetaplah setia. Ia tidak bisa mengkhianati kasih-Nya kepada Bapa dan manusia. Meski Yesus menderita pengkhianatan oleh Yudas Iskariot,
murid yang menjualnya, dan oleh Simon Petrus, murid yang menyangkalnya, kesetiaan dan kerahiman Tuhan tidak pernah berubah. Yesus Kristus pun dikhianati oleh orang-orang yang menyambutnya dan menyanyikan hosana kepadanya saat memasuki kota Yerusalem yang kita peringati pada Minggu Palma. Tetapi dalam beberapa hari kemudian, tepatnya pada hari Jumat Agung, orang-orang yang menyambutnya dengan teriakan hosana, pujian, kemudian berteriak secara provokatif untuk menyalibkan Yesus. Yesus pun dikhianati pula oleh institusi keagamaan sebangsanya yang secara tidak adil menghujat dengan institusi politik Romawi kala itu dengan bersama-sama memiliki satu tujuan, yaitu untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Hebatnya saudara, Yesus Kristus tidak berubah. Yesus tetap setia terhadap mereka. Alih-alih justru Yesus mengampuni mereka. Maka Yesus pun berdoa di kayu salibnya, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Kesetiaan dan kerahiman yang sama kini tertuju kepada kita. Saudara, mungkin ada sebagian dari kita sudah melaksanakan ibadah secara offline atau hadir ke gereja. Tetapi mungkin ada juga umat di antara kita semua karena alasan tertentu kita tidak bisa mengikuti secara offline, maka kita mengikuti secara online. Hal ini juga bisa membuat kita merenung di tempat kita masing-masing. Apakah kita ketika melakukan ibadah secara online, kita sungguh-sungguh telah menghadirkan Kristus dalam komunitas dan keluarga kita? Mungkin kita juga bisa mengajak anggota keluarga kita ataupun komunitas kita untuk bersama-sama merenungkan. Ketika Yesus sudah berkorban dengan luar biasa, memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita, masihkah kita tega mengkhianatinya? Kini saatnya kita bangkit, saudara. Kini saatnya kita menghasilkan hidup yang nyata, yang berbuah pengharapan. Pada saatnya kita yakin dan percaya bahwa masa pandemi ini harus berlalu. Masa pandemi ini pasti berlalu. Maka di saat nantinya kehidupan normal kembali datang kepada kita, kita pun harus sungguh-sungguh mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan ketika kita nantinya hadir dalam ibadah secara normal, yaitu merayakan ibadah dengan kesungguhan hati. Saudara, mari pada masa-masa kebangkitan Tuhan ini kita bangkit dari keterpurukan, kita bangkit dari kegelisahan, kita bangkit dari rasa ketakutan kita yang selama ini mungkin menghinggapi kita. Dimanapun Anda berada, dimanapun Anda akan merayakan perayaan Paskah, kami percaya, kita percaya, saya pribadi percaya bahwa ketika kita sungguh-sungguh menghadirkan Yesus, maka Yesus akan nyata hadir bersama kita, komunitas kita, keluarga kita. Selamat menyambut Paskah, saudara-saudari sekalian. Kiranya berkat Tuhan menyertai kita, semangat kebangkitan dan pengorbanan Yesus hadir nyata bersama dengan kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.